Kepada Bang Rhoma Irama, berhentilah menyebar fitnah. Sudah waktunya Anda rehat. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Khusus Abbas Butet dan Kiai Sarip, kau speak up. Tantang Mahesa agar Mahesa menunjukkan makam itu. Saya akan tunjukkan. Khusus 2 orang nih. Ada kuburan-kuburan keramat seperti di Madura, kita lihat di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keprihatinan yang tiada henti-hentinya kepada Sang Raja Dangdut Rhoma Irama. Kali ini ia berbicara tentang makam-makam keramat di Madura tanpa tahu asal-usulnya, tanpa tahu seluk-beluknya. Ia berani berbicara dan berkesimpulan tanpa sadar Bang Rhoma telah berbuat fitnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala selalu mewanti-wanti kita semua, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Ayat ini merupakan pembelajaran bagi kita semua. Ada berita apa saja yang datang dari orang yang tidak bertanggung jawab, pastikan dulu, tabayun dulu, baru berbicara. Nah, mari kita dengarkan bersama. Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Ada kuburan-kuburan keramat seperti di Madura, kita lihat di YouTube. Sudah lama sebagai nama orang itu, tiba-tiba ditambah namanya menjadi ada ba'alwinya gitu. As-Segaf. Perlu diketahui makam yang dimaksud adalah makam Zimat. Makam Sayyid Husain As-Segaf. Namun belakangan As-Segafnya dibuang atau dihilangkan. Sekelumit saya ceritakan tentang itu. Makam Zimat adalah induk dari makam-makam keramat yang dimaksud Bang Rhoma yang ada di Madura. Secara singkat cerita, yang merawat atau yang menjadi juru kunci makam itu adalah keluarga saya secara turun-temurun. Nah, sampailah pada saudara saya, kakak saya, Zamhari namanya. Nah, bertahun-tahun selama Bapak Zamhari menjaga dan merawat makam tersebut, tidak ada yang berani coba-coba mengintervensi dari pihak manapun. Tetap makam itu bertuliskan Sayyid Husain As-Segaf. Iya Bang, di dalam itu ada dua kuburan. Yang satu Sayyid Husain As-Segaf, yang kedua Siti Rohmah. Baru pada tahun 2022 beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Beliau wafat. Lalu penguasaan terhadap makam Sayyid Husain As-Segaf ini, makam Zimat ini digantikan oleh adik sepupunya. Nah, disinilah mulai rame-rame soal nasab. Juru kunci yang baru ini tidaklah sekuat juru kunci yang pertama, yaitu Bapak Zamhari. Banyak tekanan dari kanan, kiri, depan, belakang. Tentu dalam rangka untuk pencopotan marga As-Segaf ini. Akhirnya hal itu terjadi. Gelar As-Segaf dibuang. Nah, yang perlu saya tekankan di sini, makam itu sudah As-Segaf sebelum saya lahir. Makam itu sudah As-Segaf sebelum Habib Lutfi lahir ke dunia ini. Dan makam itu sudah As-Segaf sebelum Indonesia ini merdeka. Jadi kalau ada yang bilang makam Zimat itu mau diba'alawikan, itu namanya memutarbalikkan fakta. Sama dengan cerita Wali Songo. Wali Songo itu sudah ba'alawi sejak ratusan tahun yang lalu. Namun tiba-tiba sekarang ada yang berusaha membelokkan ke jalur lain. Maka yang seperti itu istilahnya maling teriak maling. Wali Songo sudah ratusan tahun nasabnya tersambung ke Azumat Hon, ke Ubaidillah. Itu yang tercatat di beberapa manuskrip dan buku-buku sejarah. Dan itu juga yang dijelaskan oleh Kiai Haji Said Agil Sirot ketika Hol Wali Songo di Masjid Istiqlal beberapa waktu yang lalu.
Yang ketiga putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan, namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib, datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Habib Azmat Khan nikah dengan Syarifah Mudaim. Jadi nanti punya putra namanya Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Malah sekarang ada yang bilang Wali Songo mau diba'alawikan. Itu namanya maling teriak maling. Jadi makam Zimat itu sudah asegap, sudah ba'alawi sejak ratusan tahun. Bahkan kalau boleh saya katakan sudah sejak zaman azali. Baru tahun 2023 asegapnya dicopot. Lalu ada yang teriak makam itu mau diba'alawikan, itu namanya maling teriak maling. Jadi bukan mau diba'alawikan, justru ba'alawinya mau dihilangkan. Ini khusus saya membahas makam Zimat ya, bukan makam-makam yang lain. Jadi ini adalah rentetan dari program mereka ya, yang ingin menghilangkan Ba'alawi dari bumi Nusantara ini. Ya, sejak dari kuburannya, lalu orangnya dipotong nasabnya, Ubaidillah katanya fiktif. Ya. Sekarang ada lagi tidak boleh membaca buku-buku atau kitab-kitab dari Ba'alawi. Ini memang rentetan gitu loh. Bagaimana Wali Songo itu mau diputar haluan, mau dipindah ke jalur lain, bukan Ba'alawi. Termasuk kuburan-kuburan itu. Jadi mereka sebenarnya, nah, makanya Mahesa Al-Bantani sampai marah-marah itu. Kenapa? Karena banyak penipuan ini. Dirinya sendiri sudah berbohong, membuat makam-makam palsu, masih dituduhkan kepada orang lain. Di mana orang lain itu tidak pernah melakukannya. Tunjuk orang yang jelas. Kalau berbicara makam palsu, saya akan buktikan, tunjukkan makam palsu yang dibuat oleh kebanggaan kalian, dua gerombolan setan mafia bergamis itu. Kelompok kalian saya punya. Tapi yang jelas kita buat kesepakatan. Kalau memang benar pihak Anda, idola Anda pernah membakar makam palsu, buat kesepakatan. Kalian akan menyerang sahan teman-teman. Kalau saya bicara, saya siap menyuguhkan tempatnya, saksinya. Tidak seperti gorengan kalian kepada Abaluti. Ujung-ujungnya ditarik, mana saksinya? Oh, katanya ternyata dari warganya sendiri yang pengen diba'alawikan. Ada yang sudah resmi cuma minta restu dihadir Abaluti yang kena babak belur. Sampai Gus Arya memberikan tantangan yang bisa membuktikan dikasih mobil. Sekarang saya tantang nih, yang paling teriak Nusantara, saya akan tunjukkan makam. Di mana makam itu dibuat oleh gegendot kalian. Tapi saya diam selama ini karena ingin tidak menambahi kegaduhan. Karena kencing-kencing di sarung itu dua tokoh ini, yang merasa ini paham ini. Dan seluruh warga Banten, santri Banten tahu sebenarnya, cuma tidak tahu makam itu yang membuat siapa. Saya simpan. Mana coba jawara yang jelas nih, seperti sekelas Abbas Buntet. Kalau dia berani bersuara, Mahesa tunjukkan satu makam dari pihak kami, saya akan hantam Abbas Buntet. Gua tunjukkan makamnya Abbas Buntet. Khusus Abbas Buntet dan Kiai Sarip, kau speak up, tantang Mahesa agar Mahesa menunjukkan makam itu. Saya akan tunjukkan. Khusus dua orang nih, dan level ngadapin netizen itu gak jelas. Sarip Umis, Sarip Rahmat dan Abbas Buntet, tantang saya, berikan saya tantangan untuk menunjukkan makamnya. Tapi saya minta janji, minta syarat. Kalau saya tunjukkan makamnya, saya datangkan saksinya, Anda harus menghantam tokoh yang membuat makam palsu itu. Temui sekarang saya di Kuningan. Jadi mereka sebenarnya itu pekerjaan mereka. Nah, begitu. Nah, untuk lebih memperjelas, mari sekarang kita menuju ke makam Zimat, ke makam Sayyid Hussein Assegaf. Nah, ini jalan ke makam Zimat ya. Ini jalan ke makam Zimat. Ini ada reklame, papan reklame. Nah, ya. Ini ada papan reklame. Ya. Selamat datang di pesarian makam Zimat Sayyid Hussein Assegaf ya. Di sini ada tulisan Assegaf. Nah, sekarang ini ditempel ya. Dikasih isolasi, disemprot pakai cat. Ini Assegafnya dibuang. Ini papan reklame yang buat ada
juru kunci yang pertama, ya. Oke, mari kita menuju makam Zimat sekarang. Nah, ini area makam Zimat Sayyid Husain As-Segaf, ya. Nah, ini semua sudah diganti ini. Ini bangunan yang sudah direhab, ya. Ini yang disebut makam keramat oleh Bang Haji Roma Irama. Makam keramat ini induknya, ya. Nah, ini selamat datang di pesarian makam Sayyid Husain. Dulunya As-Segaf, sekarang dibuang As-Segafnya, ya. Ini makamnya, mari ke dalam. Ini makam Sayyid Husain As-Segaf. Nah, ini konon ini bukan istrinya, ya. Konon ini ceritanya bukan istrinya, tapi jemaahnya yang meninggal di sini. Ini, ya. Ini makam Zimat, ya. Jadi ini yang disebut dengan makam keramat itu. Nah, inilah yang disebut dengan makam keramat, ya. Ini namanya makam Zimat Sayyid Husain As-Segaf yang berlokasi di Banyusangkah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Madura. Ini Bang Haji Roma Irama. Ini tampak dari belakang, ya. Tampak dari belakang. Jadi isu makam-makam palsu diba'alawikan itu adalah perbuatan mereka, kelompok-kelompok para pembegal nasab. Jadi bukan hanya di Madura atau di Pulau Jawa, di Jakarta juga ada makam luar batang Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus itu ada yang mencoba, ada itu di YouTube itu mencoba. Oh, ternyata yang memberi gelar Al-Idrus ini, itu. Jadi ada yang mau mencongkel itu. Jadi kalau seperti makam Habib Husain di luar batang itu, lalu orang mengatakan itu diba'alawikan, kan lucu. Lucu, itu sudah ba'alawi dari dulu. Sekarang ada yang berusaha mau mencongkel ba'alawinya itu. Begitu juga makam Mbah Priok, yaitu Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad. Ada juga yang berusaha mau mengaburkan itu isinya bukan Habib. Ya, dari kelompok mereka itu, kelompok-kelompok para pembegal nasab itu. Ada juga di Singapura, ya, yaitu makam Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsi. Saya pernah berkunjung ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 Masehi. Saya berada di makam Habib Nuh. Ini silsilah Habib Nuh, ya. Ini silsilah Habib Nuh. Dari Habib Nuh bin Muhammad bin Ahmad Al-Idrus, Al-Idrus dan seterusnya, dan sampai kepada Sayyidina Ubaidillah. Nah, ini sampai kepada Alawi. Ini yang asalnya begini, ya. Ini bukan bikin-bikin. Begini, ya. Ini makam Habib Nuh. Itu makam Habib Nuh. Makam Habib Nuh. Alhamdulillah. Nah, ini di Singapura. Ini Al-Habsi. Jadi semua makam Ba'alawi, Bang Haji Roma Irama, ya. Ini makam-makam para Habib Ba'alawi semuanya. Cuman di Singapura itu tidak bisa tersentuh. Itu sejarahnya sudah lama, Ya, situ sudah lama, bukan baru, bukan. Jadi jangan sampai ada kata-kata itu diba'alawikan, konyol itu. Lagi pula, buat apa membuat makam-makam palsu diba'alawikan? Maksudnya apa? Ini nggak nyambung ke otak, ini nggak nyambung gitu loh. Membuat makam palsu di mana? Misalkan umpamanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, di depan rumah Bang Haji Roma Irama dibangunlah makam palsu. Ini ba'alawi, mana mungkin? Seperti di makam Zimat ini, ya. Ini sudah ada juru kuncinya, sudah ada ibarat masjid itu takmirnya, ada yang merawat. Lalu Habib siapa yang datang-datang mau memberi As-Segaf? Ini nggak nyambung, otak nggak nyambung, Bang Haji, ya. Otak ini nggak nyambung. Tahun berapa yang datang-datang memberi As-Segaf? Jadi kalau Anda mau percaya dan mau bertobat, silahkan datang ke Madura, silahkan datang ke Bangkalan. Nanti saya tunjukkan makamnya.
sejak kapan ini Assegaf? Ya sejak awal orangnya masih ada. Jadi sekali lagi, makam Zimat Said Husain Assegaf itu Ba'alawi. Said Husain Luar Batang itu Ba'alawi. Mbah Priyo itu Ba'alawi. Dan Habib Nuh di Singapura itu juga Ba'alawi. Semua makam-makam keramat itu adalah Ba'alawi dari dulunya. Maka dari itu saya mohon kepada Bang Roma Irama, berhentilah menyebar fitnah. Sudah waktunya Anda rehat, gelar sajadah, menghadap ke kiblat, baca istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas segala khilaf dan dosanya. Amin amin ya rabbal alamin.